Selamat pagi anak-anak kami semua. Apa kabar hari ini? Pasti sehat kan? Iya, pasti sehat. Bagaimana dengan yang lain? Sehat semua? Iya, sehat. Jadi kali ini kita akan masuk materi kita tentang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Jadi sebelum kita mulai belajarnya, ada hal yang harus Bu sampaikan kepada kalian, itu tentang protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan ini wajib kita laksanakan untuk menjaga kesehatan diri kita dan juga keluarga kita di rumah. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah mencuci tangan. Mencuci tangan dengan baik dan benar sesuai dengan anjuran pemerintah atau sesuai dengan protokol kesehatan. Dan yang kedua adalah memakai masker. Memakai masker dengan baik dan benar kemanapun kita pergi, termasuk juga kita kalau berangkat ke sekolah. Dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Menjaga jarak terutama juga dengan orang lain supaya terhindar dari virus COVID yang sekarang beredar secara pandemik bahkan sudah mendunia. Nah, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dulu. Kita berdoa dan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk materi kita kali ini tentang kedatangan bangsa barat di Indonesia, adapun tujuan pembelajaran yang harus kita lakukan adalah siswa dapat menganalisis latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Dan yang kedua, mampu mengolah informasi tentang kedatangan bangsa barat yang datang ke Indonesia. Jadi ada dua hal yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Dan yang kedua adalah kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Jadi kapan dan di mana bangsa barat itu nanti datang ke Indonesia. Latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Nah, yang pertama ini kita akan membahas tentang latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Yang pertama, jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani, sehingga menyebabkan bangsa Eropa melakukan ekspansi ke seluruh dunia, termasuk juga ke Indonesia. Nah, yang kedua, adanya daya tarik. Indonesia memiliki daya tarik yang besar dengan hasil bumi yang besar juga, seperti halnya rempah-rempah. Jadi Indonesia kaya akan rempah-rempah sehingga dibutuhkan oleh bangsa-bangsa Eropa, sehingga mereka datang ke Indonesia. Dan yang ketiga adalah adanya 3G atau 3G yang sering dikatakan dengan adanya gold, glory, dan gospel. Gold itu adalah melambangkan kekayaan, dan yang kedua glory adalah melambangkan kejayaan, dan gospel adalah menyebarkan agama Nasrani yang pada umumnya adalah dimiliki oleh bangsa-bangsa Eropa. Dan yang keempat adalah revolusi industri yang merubah atau masuknya revolusi industri pada saat itu yang merubah tenaga hewan, tenaga manusia menjadi mesin, sehingga mempermudah bangsa-bangsa barat untuk melakukan ekspedisi pelayaran sampai ke Indonesia. Nah, yang kedua yang harus kita pelajari adalah kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Kedatangan bangsa barat ke Indonesia itu ada Spanyol, Portugis, Inggris, dan juga Belanda. Kedatangan bangsa barat ke Indonesia yang perlu kita pelajari yang pertama adalah negara Portugis. Portugis datang ke Indonesia adalah negara yang pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1511 di Malaka, yang kemudian dilanjutkan pada tahun 1512 sampai di Maluku yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Dan yang kedua adalah negara Spanyol. Tahun 1521 Spanyol sampai ke Indonesia, khususnya di daerah Maluku dengan tujuan membuktikan bahwa bumi itu bulat. Nah, ini dipimpin oleh Kapten Sebastian Elcano yang berasal dari Spanyol. Yang ketiga adalah bangsa Inggris. Inggris datang ke Indonesia itu di daerah Ternate dan Tidore. Itu pada tahun 1579.
Perjalanan ini dipimpin oleh Thomas Cavendish yang juga berasal dari Inggris. Yang terakhir adalah Belanda. Nah, Belanda ini adalah negara Eropa yang terakhir kali masuk ke Indonesia. Nah, itu di daerah Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Nah, di perjalanan ekspedisi ini dipimpin oleh seorang kapten yang bernama Cornelius de Houtman. Nah, Cornelius de Houtman berhasil membuka perjalanan dari Eropa, khususnya dari Belanda, sampai ke Indonesia. Dengan masuknya Belanda ke Indonesia, sehingga pada saat itu mereka mendirikan namanya Organisasi Dagang Belanda, VOC atau Verenigde Oost Company tahun 1602. Nah, tujuan organisasi ini dibuat adalah untuk menguasai perdagangan yang ada pada saat itu, khususnya daerah-daerah yang memiliki rempah-rempah yang banyak, dan juga menguasai kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, serta menguasai pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita sudah sampai pada akhir materi kita. Ada yang mau ditanyakan anak-anak kami? Oke, baik. Sudah paham? Ya, sudah paham. Nah, sekarang Ibu akan menyimpulkan materi yang sudah Ibu sampaikan tentang kedatangan bangsa Barat yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama, kesimpulan yang pertama adalah bangsa Barat datang ke Indonesia itu adalah untuk mencari rempah-rempah. Nah, yang kedua, kedatangan bangsa Barat ke Indonesia itu adalah yang pertama ada Spanyol, ada Portugis, Inggris, dan juga Belanda. Nah, setelah selesai dan kamu sudah memahami apa yang disampaikan, tentu nanti ada tugas yang harus diberikan. Tugasnya nanti Ibu buat. Silahkan kamu buka bukumu, buku paketnya. Nah, nanti ini akan diselesaikan di rumah. Nah, tugasnya salah satunya adalah untuk kelompoknya. Yang pertama adalah analisis latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Dan yang kedua, kamu mengolah informasi tadi menjadi sebuah cerita sejarah. Nah, nanti akan diselesaikan minggu depan. Nah, untuk materi selanjutnya, kamu bisa membuka bukumu di buku paket IPS. Itu nanti kita akan belajar proses terbentuknya kesadaran nasional dan perkembangan kebangkitan nasional. Jadi sedikit Ibu jelaskan tentang materi ini. Nanti kita belajar tentang pergerakan nasional dan juga organisasi pergerakan nasional. Seperti halnya ada Budi Utomo, ada Indis Japartis, juga ada namanya Sarekat Islam, dan juga ada beberapa organisasi lain untuk pergerakan nasional Indonesia. Nah, untuk berikutnya, ini silahkan kamu baca supaya nanti ke depan kita bisa belajar kembali. Tugas yang Ibu berikan itu boleh kamu buat melalui atau dikirimkan melalui WhatsApp group, dan juga nanti dituliskan dulu di buku tulis, difoto dan dikirimkan ke WhatsApp group, atau kamu boleh datang ke sekolah mengantarkan tugasnya, tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan, memakai masker. Sekali lagi, tetap Ibu ingatkan tentang protokol kesehatan. Kita juga wajib menjaga kesehatan kita. Yang pertama adalah memakai masker. Dan yang kedua adalah mencuci tangan dengan bersih sesuai dengan protokol kesehatan. Dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Mudah-mudahan kita semua sehat dan ketemu minggu depan belajar bersama kembali. Sampai jumpa.